Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang bertindak selaku khatib pada hari ini adalah Al-Mukarram Al-Ustad Dr. Andes Kiai Haji Hadoli Effendi dengan judul khutbah korelasi antara amal dan ikhlas. Bertindak selaku imam salat Jumat pada hari ini adalah Al-Ustad Ahmad Supriyanto SQ MPD. Muadzin Saudara Heri Cahyono. Sedangkan untuk Jumat depan, tanggal 4 Februari 2022, yang bertindak selaku khotib, insya Allah adalah Al-Mukarram Al-Ustad Ahmad Sajadi Esa, dengan judul khutbah Tadabbur Alam dalam Penciptaan Langit dan Bumi menurut Al-Quran. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Selanjutnya marilah kita laksanakan salat Jumat dengan khusyuk dan tawadhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubal 'arifina bi anwaril yakin wa syaraha sudurahum bil ihsani wa sa'iri ahkamiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari tingkatkan ketakwaan kita dalam bentuk istiqomah, khusyuk, ikhlas karena Allah, karena ibadah yang didasari ikhlas itu yang akan bermakna di sisi Allah dan akan mempunyai nilai yang sangat istimewa. Seorang sufi di kalangan pesantren semua mengenal seorang waliullah di tahun 200-an Hijriah bernama Abu Qasim Junaid al-Baghdadi. Karena alim, beliau disebut dengan seorang Sayyidi Syekh al-Imam. Beliau dulunya pegulat. Di Baghdad itu tidak ada yang bisa ngalahin beliau. Jadi siapapun saat itu mengenal siapa Abu Qasim al-Junaid al-Baghdadi. Sehingga sampai raja, penguasa penasaran, dibikin sayembara, siapa yang bisa mengalahkan Abu Qasim akan saya kasih hadiah besar. Satu pun tidak ada yang mendaftar, karena akan dihadapkan dengan kematian paling tidak fatah. Ada seorang yang sudah umur 60 tahun lebih, beliau adalah dzurriyyah Nabi, memberanikan diri karena kondisi keluarganya sudah 2 hari lebih tidak makan karena keadaan kondisi miskin.
Maka dia mendaftar dan dicibir oleh orang, ditertawakan. Tapi ketika sudah di atas panggung, di arena sudah dimulai, dia berbisik kepada Abu Qasim, ya Abu Qasim, tolong engkau mengalah. Aku dzurriyyah Nabi, anak putunya Rasulullah. Keluargaku sudah 2 hari lebih tidak makan. Maka bantulah aku dengan kau mengalah. Abu Qasim berpikir, nama besarnya akan hancur dan akan dicaci maki oleh orang. Tapi seketika itu karena cintanya kepada Rasulullah di atas segala-galanya, dan yang membisik ini adalah anak putu Rasulullah, dan dia heran sampai ada keluarga Nabi hidupnya seperti ini. Dia mengatakan iya, kemudian mengalah. Di saat mengalah, seantero badat semua mencaci maki. Seorang yang hebat dikalahkan orang tua yang sudah umur hampir 65 tahun. Tapi tidak mengecilkan hatinya, dia ikhlas ridha, bahkan merasa berbangga bahagia bisa menolong orang lain, apalagi yang ditolong adalah anak putu Rasulullah. Saya ulangi, dia tidak lagi mendengarkan siapapun dan apapun yang terjadi, cemuan setiap dia pergi berjalan. Dia tidak menghiraukan itu. Yang ada kepuasan batin bisa membantu orang yang sedang kesulitan, apalagi yang dibantu anak putu Rasulullah. Dia ikhlas ridha, dia puas, dia senang, dia bersyukur, dia sujud syukur kepada Allah karena diberi keikhlasan oleh Allah. Hari berlalu, hanya hitungan tidak sampai 1 minggu dia mimpi dirawi Rasulullah, dihadir Rasulullah dalam mimpinya, ya Abu Qasim, Junaid al-Baghdadi, Allah telah mengangkat halqatmu, makommu menjadi salah satu waliullah, kekasih Allah, dan kau akan banyak santri, murid-murid nanti akan orang berdatangan berburu kepada engkau. Termasuk nanti 200 tahun, hampir 200 tahun berikutnya, itu sanadnya bersambung kepada Syekh Abdul Qadir. Jadi kalau santri-santri di pesantren itu sudah mengenal banget ketika tawasul, diantaranya Syekh Al-Imam Sayyidi Syekh Al-Imam Abu Qasim Junaid al-Baghdadi. Jamaah rahimakumullah, apa yang dilakukan oleh keikhlasan. Bukan karena puasanya tiap hari puasa, bukan karena sujudnya, bukan karena ibadah-ibadah yang lain. Ketika ada satu ibadah sementara orang lain sangat membutuhkan, sementara harus mengorbankan segala-galanya. Tidak hanya hadiah, tapi harga dirinya, harkat martabatnya hilang seketika itu, bahkan cacian juga diterima. Tapi ketika menerima keikhlasan, semua dilakukan ikhlas karena Allah, karena ingin dicintai Allah dan Rasulnya, maka seketika itu Allah mengangkat derajatnya. Jamaah rahimakumullah, saya dikasih judul ini memang sangat sederhana, siapapun mengenal kata-kata ikhlas. Tapi untuk melaksanakan subhanallah, subhanallah, coba kita, apa yang tidak diukur dengan kehidupan materi sekarang ini. Dulu kalau saya pulang kampung, kalau cuma untuk ngerjain apapun, perbaiki rumah, sawah, cukup kasih rokok dengan makan, mereka udah senang. Tapi sekarang jangan coba-coba kalau tidak ada ongkosnya, mereka tidak akan datang walaupun ponakan sendiri. Kita lihat di Jakarta, jangankan orang bekerja untuk apapun, kali kubur kalau tidak ada duitnya tidak akan dikerjakan. Tapi kalau itu semua masih ada nawaitu ikhlas karena Allah sebagai thariqatul ikhlas. Saya dulu pernah nanya sama seorang kiai sepuh di Jakarta ini, Kiai, saya mulai banyak ceramah, khutbah Jumat, saya menerima amplop, bagaimana di hadapan Allah? Kata beliau, Ustaz, niatkan sebagai thariqatul ikhlas. Hasilnya buat ibadah juga, buat keluarga, buat infak, sedekah. Maka insya Allah itu semua tidak akan dipersalahkan oleh Allah, karena bukan untuk memperkaya. Maka saya jalankan apa yang beliau sampaikan dengan saya mendirikan majelis sholawat.
sebagian rezeki untuk keluarga, sebagian rezeki infakkan ke orang di kampung, sebagian rezeki dimasukkan untuk membeli makanan untuk orang-orang yang bersolawat. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, para jamaah Jumat rahimakumullah, kita harus melatih untuk ikhlas sekecil apapun, terutama berkaitan dengan orang lain. Melatih. Bagaimana cara melatih? Hatinya diamplas, dibersihkan. Hatinya diamplas, dibersihkan. Caranya, saya dulu nanya dengan guru kiai, untuk ikhlas ini bagaimana caranya? Rasanya berat, ada hidup di kota besar, di era modern ini. Bisa Ustaz, walaupun tidak seperti para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in. Tapi banyaklah baca suratul ikhlas, kata beliau. Semampu-mampunya. Maka Allah memberi judul suratul ikhlas itu karena tidak ada permohonan, tidak ada urusan manusia. Isinya ada al-ahad, as-somad. Baru beliau bahas. Kalau sudah kita ahad, berarti la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Al-ahad. Maka dulu Nabi, sahabat-sahabat itu ya semangat ahadul ahad, ahadul ahad, al-ahadul ahad itu. Ahad. Bahwa nanti yang kedua itu yang akan menjadi sumber kehidupan kita, as-somad. Bahwa sandaran seluruh makhluk, harapan seluruh makhluk adalah Allah. Walaupun sumber dari siapa dan apapun, semua nanti Allah yang menentukan rezeki. Jangan pernah bilang dari si A si B, hakikatnya Allah hanya melalui si A si B. Maka perbanyaklah. Saya saat itu sulit kalimat untuk memperbanyak, hanya hitungan puluhan, ratusan. Tapi saya ternyata dipertemukan dengan seorang yang sudah awal lebih lama mengamalkan suratul ikhlas. Juga punya kiai di Pandeglang, seorang dulu tahun 90-an, siapa yang tidak mengenal beliau. Seorang besar, ulama besar, kesufiannya. Ya, saya tanyakan, jenengan apa yang diamalkan kok ikhlasnya sampai segitu? Kenapa? Kalau hari ini dapat uang, besoknya jangan ditanya ada di kantongnya. Sampai seperti itu. Kalau hari ini dapat rezeki beliau, jangan ditanya besok masih ada di kantong beliau. Hatta sampai yang membuat makan gak difikirkan. Pak, jenengan hari ini ada uang berapa? Saya pancing. Gak ada. Terus untuk makan hari ini, Allah yang nanti ngasih. Tapi saya buktinya gak pernah kelaparan. Kalau gak ada yang ngasih, saya puasa. Gak ada beban. Saya tanyakan berapa suratul ikhlas yang jenengan lakukan. 1 juta harus selesai 8 bulan. 1 juta suratul ikhlas selesai 8 bulan. Jadi beliau setiap hari melakukan wiridan bacaan itu 5.500. Sebelum 8 bulan sudah selesai. Saya baru teringat dengan mursyid. Banyak-banyaklah baca suratul ikhlas. Karena nanti oleh Allah dari nur ahad, nur as-somad masuk ke dalam hati. Jadi bukan manusia lagi yang ngajarin kita, Allah melalui nur Allah. Maka manusia itu kalau sudah di hatinya, di kalbunya, sudah Allah curahkan nurullah berupa nur ahad, nur as-somad, ketika dia jadi pemimpin, insya Allah arif bijaksana. Ketika dia sebagai seorang bapak dalam rumah tangga, dia akan arif bijaksana. Apapun kedudukan dia, dia akan selalu arif bijaksana. Kenapa? Selalu sandarannya al-ahad, la ilaha illallah. Dia nggak berani melanggar itu. Kemudian as-somad, sandarannya Allah. Dia punya keyakinan total bahwa yang mengatur Allah. Sehingga gerakannya pun menjadi gerakan nurullah, yaitu as-somad. Maka kalau Dr. Ar-Razi Hashim, kalau Nabi Khidir memberi ijazah ya hayyu ya qayyum, tapi ketika sudah diberi ijazah al-ahad as-somad, ya ahad ya somad, berarti orang itu sudah bakat menjadi seorang ulama besar atau menjadi seorang pemimpin. Kenapa demikian? Karena keikhlasannya akan lebih tinggi
daripada Ya Hayyu Ya Qayyum. Sementara Ya Hayyu Ya Qayyum Allah sudah sebut huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahirabbil alamin. Dia Allah Maha hidup, tidak ada Tuhan selain Allah. Baru fad'uhu mukhlishina lahuddin, menyembah Allah, melaksanakan perintah Allah didasari keikhlasan. Ketika kita ikhlas, mau dicaci maki, mau diucapkan terima kasih, mau disanjung, apapun, kita tidak akan pernah kecil hati. Kenapa? Karena yang dibutuhkan adalah sanjungan Allah, pujian Allah dan Rasulnya. Jadi kalau orang sudah mampu menyatukan kalbunya kalimat Al-Ahad dengan As-Somad, karena nur Allah sudah berada di kalbunya, dia sudah nggak peduli orang mau mencaci maki, dia mau pencitraan, nggak ada sudah. Yang penting sudah apa yang dilakukan menyenangkan Allah dan menyenangkan Rasulullah. Ketika makom itu sudah sampai kepada kita, gak ada beban dalam hidup ini. Terutama kita sebagai aparatur negara, ketika melaksanakan, kadang-kadang bukan terima kasih, yang ada cacian. Sudah nggak dikasih air, boro-boro makanan, pulang suruh naik bajai sendiri. Tapi ketika didasari bahwa ini melaksanakan perintah Allah, biar Allah ridha, Rasulullah ridha, senang. Bahkan tidak pernah menyalahkan orang lain. Saya kalau dihadapkan dan menemukan hal-hal seperti itu, saya pulang banyak istighfar. Walaupun naik bajai, dadat, udah istighfar aja. Jangan-jangan saya yang salah. Saya belajar dari mana? Nabi Allah Adam. Iblis ketika ditegur oleh Allah, dia bela diri. Allah laknat. Tapi Nabi Adam ketika ditegur kada alfa, apa yang dilarang dilakukan, langsung Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami zalim kepada diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami dan Engkau tidak merahmati kami, kami termasuk orang merugi. Maka Allah tidak sekedar mengampuni, memaafkan kesalahan Nabi Adam dan Iblis, tapi mengangkat dengan rahmatnya menjadi Nabi dan Rasul Allah. Tapi Iblis karena membela diri terus dan merasa amalnya, saya telah banyak beramal ribuan tahun, 80.000 tahun dia beribadah kepada Allah, tapi dia bangga dengan ibadahnya sendiri karena tidak ikhlas. Hanya bangga dengan diri. Coba kalau ikhlas, oh alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sehingga ketika dianggap salah oleh Allah, dia melawan, dia bela diri. Adam, justru Rabbana zalamna anfusana. Maka itulah yang menjadi pelajaran kita. Ketika kita disalahkan, orang lain sudah berbuat, tapi karena dasarnya ikhlas, sudah istighfar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka dengan demikian jemaah rahimakumullah, Allah sudah perintahkan fad'uhu mukhlishina lahuddin. Ibadah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah didasari ikhlas. Tapi untuk menyampaikan kepada ikhlas ini, caranya bersihkan hati pertama dengan membaca zikrullah tentang Ya Ahad Ya Somad. Yang kedua dengan banyak bersolawat. Dengan bersolawat bersambung dengan Nur Muhammad, insyaallah cepat atau lambat akan menjadi bersih. Ketika bersih, yang ada tahhir qulubana min kulli wasfin yubaiduna musyahadatika wa mahabbatika. Bersihkan, sucikan hati ini ya Allah dari sifat-sifat perbuatan apapun yang membuat aku tidak cinta kepada dan aku jauh dari Engkau ya Allah. Jamaah rahimakumullah, dengan demikian mari kita memperbanyak zikrullah. Kita banyak baca Al-Quran, kita banyak bersolawat, terus latih apapun ibadah kita, akwal, ucapan, af'al, perbuatan, mari belajar ikhlas. Saya sudah 20 tahun ketika datang kepada mursyid selalu bahas saja, Ustaz, mari kita belajar ikhlas. 20 tahun masih terus. Kenapa? Ketika membaca sejarah orang-orang yang sudah hebat, makomnya makomah mahmudah, memang ikhlas dengan kita jauh, tapi dengan kita banyak belajar, banyak membaca, usaha, pasti dan yakin
Dengan keikhlasan itu Allah akan menurunkan rahmatnya. Dengan rahmat Allah kita diberi kebahagiaan lahir batin, dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma inni Allahumma jalna minal mukhlisin ya Allah bijahi sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hamdan kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha fi sirri wal alan, fa inna man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamminna bil afiyah. Rabbana atmim lana nurana wa ighfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تسد الصفوف من تمام الصلاة. Luruskan barisan safnya. Salatu jami'atan rahimakumullah. Allahu akbar. Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi